Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilya Umbu Kalandonau dan selamat datang kembali di konten edukasi kita hari ini, di mana pada konten kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus dikuasai saat berdebat dan juga hal-hal yang perlu kita hindari saat berdebat. Yang dimana video ini adalah lanjutan materi kemarin yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Kakak Ernalinda Nagularang. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk memberi dukungan pada konten kami lewat like, komen, share, dan subscribe channel kami agar kita semangat terus dalam membuat konten-konten edukasi berikutnya kepada teman-teman semuanya. Materi yang pertama, saya akan membahas mengenai hal apa saja yang harus teman-teman kuasai dalam berdebat. Di sini teman-teman, saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman secara detail dan mudah dipahami. Yang pertama, ada yang namanya materi isi dalam debat. Di situ terdiri dari aktual, faktual, relevan, dan kontekstual. Yang pertama, ada yang namanya aktual. Berarti informasi yang diberikan harus benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya dan harus didukung oleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya ambil satu contoh, misalnya dalam debat mengenai dampak perubahan iklim, informasi yang diberikan itu harus benar-benar berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya mengenai perubahan iklim yang terjadi. Yang kedua, ada yang namanya faktual. Faktual ini teman-teman berarti informasi yang kita berikan harus didukung oleh data atau fakta yang dapat diverifikasi kebenaran suatu informasi tersebut. Di sini saya berikan contoh lagi kepada teman-teman. Misalnya, teman-teman mengikuti debat mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Informasi yang diberikan teman-teman ini harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipercaya mengenai jumlah penduduk miskin dan kebijakan pemerintah yang telah diambil. Yang ketiga, ada yang namanya relevan. Relevan ini berarti informasi yang diberikan harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas, yang dimana dapat membantu teman-teman dalam memperkuat argumen yang disampaikan oleh teman-teman. Di sini saya berikan contoh, misalnya dalam debat mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan, yang dimana informasi yang diberikan harus relevan dengan topik tersebut. Seperti contohnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap siswa. Yang keempat, ada yang namanya kontekstual. Kontekstual ini teman-teman berarti informasi yang diberikan ini harus dalam konteks yang tepat, yang dimana informasi yang diberikan oleh teman-teman harus memberikan dalam konteks yang tepat agar dipahami dengan baik oleh lawan debat teman-teman. Contohnya, teman-teman mengikuti debat mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Sumba, di mana informasi yang diberikan harus diberikan dalam konteks yang tepat, seperti kondisi sosial dan kondisi ekonomi di daerah tersebut. Yang berikut teman-teman, ada metode atau strategi dalam kita melakukan debat. Yang pertama adalah introduction. Introduction ini teman-teman bagian awal dalam berdebat, yaitu dalam introduction ini terdiri dari yang pertama definisi, yaitu menjelaskan pengertian dari topik yang akan teman-teman bahas. Yang kedua ada statement. Statement ini teman-teman menyatakan posisi atau pandangan terkait topik yang teman-teman bahas. Yang ketiga ada yang namanya status quo. Status quo ini teman-teman menjelaskan kondisi atau situasi saat ini terkait topik yang akan dibahas. Yang keempat ada yang namanya tujuan. Tujuan ini teman-teman untuk menyatakan tujuan dari debat yang akan teman-teman lakukan. Yang berikut adalah namanya konten.
Konten ini teman-teman bagian utama juga dari debat yang terdiri dari satu, elaborasi. Elaborasi adalah menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai ide atau argumen yang akan teman-teman sampaikan. Yang kedua, urgensi. Urgensi ini teman-teman adalah memberikan contoh-contoh yang relevan dan mendukung urgensi dari topik yang teman-teman akan bahas. Yang ketiga, ada yang namanya tujuan khusus, yaitu menjelaskan tujuan atau manfaat dari topik yang dibahas. Yang keempat, ada yang namanya bukti. Nah, bukti ini teman-teman memberikan bukti-bukti atau data-data yang mendukung argumen yang akan teman-teman sampaikan. Dan yang berikut adalah conclusio, yang terdiri dari satu, ringkasan, menyimpulkan kembali argumen yang telah disampaikan. Yang kedua, ada yang namanya solusi, memberikan solusi atau rekomendasi terkait topik-topik yang telah dibahas. Yang ketiga, ada yang namanya closing statement. Closing statement ini menyampaikan pernyataan penutup yang kuat dan memukau. Yang berikut adalah penyampaian dalam debat, yang dimana sangat penting untuk mempengaruhi audiens dan memenangkan argumen teman-teman. Yang pertama, sikap tubuh. Sikap tubuh yang baik itu dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri teman-teman dalam berdebat. Yang kedua, kontrol suara. Kontrol suara ini teman-teman dapat membantu mempertahankan fokus dan menunjukkan kepercayaan diri teman-teman saat berdebat. Yang ketiga, kontak mata. Di sini teman-teman, kontak mata yang baik dapat membantu membangun koneksi dengan audiens dan menunjukkan kepercayaan diri teman-teman. Yang keempat, ekspresi wajah yang dapat membantu menunjukkan emosi yang sesuai dengan argumen yang disampaikan oleh teman-teman. Dan yang terakhir, di sini ada hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat kita melakukan debat. Di sini yang pertama, menghina lawan secara personal. Contohnya menghina fisik atau menghina IQ, yang dimana teman-teman tidak boleh menyinggung lawan debat mengenai kekurangan fisik mereka, karena di situ diutamakan dalam debat yaitu pertarungan ide gagasan. Yang kedua, jangan menggunakan kata kasar dalam berdebat. Dan yang ketiga, tidak menghormati dewan juri. Di sini teman-teman, ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh tidak menghormati dewan juri, karena dewan juri ini memiliki peran penting dalam menilai jalannya debat. Yang keempat, membuat kegaduhan. Tidak boleh membuat kegaduhan saat berjalannya debat. Di situ nanti akan menyebabkan gangguan konsentrasi oleh peserta lain. Dan yang kelima, tidak diperbolehkan memakai kutipan seperti Google, Wikipedia, dan lain-lain sebagainya.